Baik Ibu, kalau boleh tahu apakah sebelum Ibu sudah pernah memakai KB yang lain? Pernah waktu itu pil, KB pil, tapi mual-mual terus gitu, akhirnya saya berhenti buat pakai itu. Kalau sekarang ini mau memakai KB apa? Yang nggak hormonan. Oh, yang nggak hormonan. Apa ya Bu? Baik Ibu, apakah sebelumnya Ibu punya riwayat hipertensi, diabetes, jantung, gejala pada payudara atau sakit kepala Ibu? Tidak, ini sih keluarga. Oh, alhamdulillah ya Bu, tidak ada ya Bu. Karena Ibu belum ingin menambah anak lagi ya dan ingin memakai KB yang non hormonal. Di sini saya ada beberapa pilihan Bu untuk KB yang non hormonal. Jadi di sini ada KB IUD, alat kecil yang seperti ini Ibu. Untuk KB IUD-nya seperti ini. Bentuknya yang huruf T, seperti huruf T, ada yang spiral juga, ada yang bekas juga Ibu. Nah itu tidak mengandung hormon ya Bu ya KB itu. Itu untuk mencegah sel telur dan sel sperma. Dengan waktu penggunaan itu 10 tahun, bisa Ibu ganti lagi nanti. Jadi selama 10 tahun Ibu bisa pakai, habis itu kalau mau diperpanjang bisa, tapi harus diganti untuk IUD-nya. Nah kalau untuk kondom, di sini ada kondom Bu berukuran tipis. Ibu mungkin tahu ya kondom ini seperti apa. Itu juga sama ya Bu, digunakan untuk pria saat berhubungan, fungsinya untuk mencegah sperma masuk ke dalam rahim Ibu. Nah, oh ya untuk IUD itu nanti dia dimasukin ke dalam rahim Ibu seperti itu. Baik Ibu, setelah saya jelaskan Ibu lebih pakai metode yang mana nih? Itu sebenarnya kondom suami saya tuh pernah pakai ya Bu ya, cuma suami saya bilang kalau misalkan pakai kondom tuh pas berhubungan tuh sensasinya kurang gitu, jadi kurang nyaman gitu loh Bu, karena apa ya kayak ya Ibu tahu lah ya, itu masih terjadi ya Bu, itu udah banyak banget kan kalau pakai kondom tuh seperti itu. Tapi sekarang banyak Bu jenis kondom yang lebih tipis dan nyaman dipakainya. Ibu nanti bisa coba beberapa merek sampai menemukan yang menurut Ibu sama suami ini, oh ini pas nih, pas lagi berhubungan, tidak mengganggu. Nah kondom juga tidak punya efek samping pada tubuh Ibu, jadi lebih bisa nggak disarankan juga karena bisa efektivitasnya tuh nggak sampai 99% ya Ibu ya. Kalau boleh tahu suami Ibu tidak ikut nih hari ini. soalnya ini lagi dinas di luar kota dari Garut, tapi saya udah izin sih buat konsultasi ke bidan. Alhamdulillah kalau sudah diberi izin ya Bu ya. Baik Ibu, kalau masih ragu untuk IUD, untuk Ibu bisa kan Ibu tadi mau pakai kondom ya. Kalau mau pakai kondom berarti kenapa Ibu nggak mau pakai IUD untuk jangka panjang? Apa ya, kalau itu kan kayak dimasukin ke tubuh saya gitu ya Bu ya, jadi kayak apa ya, nggak tahu, takut aja Bu gitu. Makanya waktu itu saya makanya pil kan, karena maksudnya nggak gimana tubuhnya gitu, tapi ternyata efeknya mual gitu di saya gitu, jadi saya takut lah kalau buat masuk ke alat gitu. Oh Ibu sebelumnya pernah pakai pil? Iya. Oh baik Ibu, nggak apa-apa kalau Ibu belum siap untuk menggunakan IUD ya. Bisa pakai metode yang digunakan tanpa tindakan medis itu kondom juga bisa jadi bahan yang aman dan mudah juga sih Ibu itu ya. Kalau misalkan Ibu nanti berubah pikiran bisa konsultasi lagi ya Ibu ya ke sini. Mungkin ya saya yang buat cocok buat saya sampai sekarang itu emang kondom sih ya Bu ya, jadi ya kondom aja Bu. Boleh. Baik Ibu, saya akan menjelaskan cara penggunaannya dengan benar agar efektif ya Ibu. Nanti Ibu beli kondom yang sesuai keinginan Ibu dan suami. Itu kan pertama pasti Ibu coba-coba dulu nih merek apa dulu gitu kan. Nah tetapi harus dilihat juga ya Bu, ukurannya pas dengan suami, jangan kebesaran, takutnya nanti spermanya keluar seperti itu. Nah untuk cara penggunaannya Ibu bisa buka kan, kalau itu kan kemasannya seperti permen ya Ibu ya, kalau yang dilihat. Nah Ibu jangan sobek ke samping gini, jadi di atas di samping
Nah, jangan lupa juga ya Bu, pastikan suaminya sejak awal sampai akhir itu memakai kondom. Lalu saat melepas kondomnya, jangan dekat dengan vagina ibu. Dikhawatirkan spermanya dia masuk ke dalam vagina ibu. Nah, jangan lupa juga untuk melihat kadaluarsa kondomnya ya Bu ya. Kalau misalkan udah selesai pakai terus kan dibuka, terus itu baiknya dibuang di mana? Oh, itu baiknya ibu bisa ibu taruh dalam plastik, terus ditanam di tanah juga boleh, atau ibu bakar juga boleh ya Bu. Tapi baiknya di apa Bu? Baiknya tuh di tanah ya Bu ya. Sebenarnya mau bakar mau itu sama aja ya Bu ya. Kalau ibu lebih prefer takut nanti jadi itu bakar juga nggak apa-apa ibu, soalnya kan dia elastis ya bahannya seperti karet. Yang penting nggak campur sama Sama yang lainnya jangan ya Bu, itu langsung dipisahkan atau ibu bisa ibu tanam langsung atau ibu bakar langsung kalau selesai ya Bu ya. Apakah ada yang bertanya lagi Bu?